Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحماني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari yang diberkahi ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala guna melaksanakan dari sebagian kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil, telah diseru untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu merupakan sesuatu yang lebih baik untuk kalian jika kalian mengetahuinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 7 ayat dari ayat-ayat yang terakhir di surah An-Najm. Penjelasan tentang dekatnya hari kiamat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadza nadhirun minan nudhuril ula azifatil azifah laisa laha min dunillahi kashifa afamin hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Terjemahan dari mana ayat? Hadza nadhirun minan nudhuril ula. Kata Allah, ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang pertama. Azifatil azifah. Al-azifah telah dekat, yaitu hari kiamat. Laisa laha min dunillahi kashifah. Di mana hari kiamat itu tidak ada yang bisa menyingkapnya, yang mengetahui kapan terjadinya selain Allah Subhanahu wa taala. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dengan berita ini, dengan Al-Qur'anul Karim, kalian mengingkarinya? Wa tadhakuna wa la tabkun. Dan kalian tertawa dan tidak menangis. Wa antum samidun, sementara kalian berada dalam kelalaian. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepadanya. Ini ayat-ayat yang terakhir dari surah An-Najm. Penjelasan tentang dekatnya hari kiamat tersebut, dan juga padanya ada penjelasan sebagian dari sifat hari kiamat yang didustakan oleh orang-orang kafir.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hadza nadhirun minan nuduril ula." Ini adalah peringatan dari peringatan-peringatan yang terdahulu. Di sini nadhir dia bermakna al-mundir, yang memberi peringatan. Itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah berlalu para nabi dan rasul sebelum beliau juga memberikan peringatan akan hari kiamat tersebut. Karena beliau bukanlah rasul yang baru, tapi sudah berlalu dari para rasul sebelum beliau, sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Qul ma kuntu bid'an minar rusul." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku bukanlah rasul yang baru dari para rasul. Artinya sudah berlalu para nabi dan rasul sebelum beliau juga memberikan peringatan kepada umatnya akan dekatnya hari kiamat ini. Selain mereka memberikan peringatan, juga memberikan kabar gembira. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan agar tidak ada lagi argumen, alasan bagi manusia pada hari kiamat nanti setelah diutusnya para rasul tersebut. Makin dari sebagian tujuan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi peringatan akan dekatnya hari kiamat, akan datangnya siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpaling dan mengingkari kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadza nadhirun minan nuduril ula. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, azifatil azifah. Al-azifah telah dekat. Al-azifah di sini nama lain dari hari kiamat. Kadang dikatakan dengan al-azifah. Di juz 27 dari surah-surah yang ada selain surah An-Najm ini, ada penamaan-penamaan lain dari hari kiamat tersebut. Kadang disebut dengan al-waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi, ya. Dan disebut dengan nama-nama yang lain di surah-surah mufassal dan di surah-surah yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut dengan al-haqqah, hari yang benar pasti terjadinya. Kadang disebut dengan as-sa'ah, ya. Kadang disebut dengan al-qiyamah, hari kiamat. Kadang disebut dengan naba'ul azim, berita yang sangat besar. Kadang disebut dengan fa idza ja'atit tamatul kubra, dan jika telah datang bencana yang sangat besar. Dan kadang disebut dengan fa idza ja'atis sakha, dan jika telah datang as-sakha. Dan kadang dikatakan dengan liyaumin azim, hari yang sangat besar. Dan kadang dikatakan dengan yauma tublas sarair, hari yang ditampakkan padanya rahasia-rahasia. Karena pada hari kiamat tersebut tidak ada yang tersembunyi lagi. Semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita sembunyikan di muka bumi ini akan terlihat pada hari kiamat. Apakah itu hal yang baik ataupun hal yang buruk. Dan kadang hari kiamat dinamakan dengan al-ghasyiyah, hari yang melingkup manusia. Kadang dikatakan dengan al-zalzalah, hari yang mengguncang, al-qari'ah, dan selainnya dari nama hari kiamat sangatlah banyak diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Azifatil azifah, telah dekat hari kiamat tersebut. Dan dekatnya hari kiamat itu ditunjukkan dengan datangnya tanda-tandanya. Ada tanda-tanda yang kecil dan ada tanda-tanda yang besar.
Tanda yang kecil dari dekatnya hari kiamat adalah dengan diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Dan juga bulan telah terbelah di masa Nabi. Oleh karena itu diterangkan di surah setelahnya dari surah An-Najm ini ada surah Al-Qamar yang kata Allah Subhanahu wa taala di ayat pertamanya, iqtarabatis sa'atu wa ansyaqqal qamar, dan telah dekat hari kiamat serta telah terbelah bulan. Dari tanda-tanda yang kecil dari hari kiamat tersebut telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau didatangi oleh malaikat Jibril berwujud manusia bertanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkabarkannya karena beliau tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Hanya beliau mengkabarkan akan ciri-cirinya, akan tanda-tandanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaridal amatu rabbataha wa antaral khufat al-urat al-alata ri'a asy-syah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau melihat seorang budak melahirkan tuannya, dan engkau melihat pengembala kambing yang miskin tidak beralas kaki berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan-bangunan. Yang dari ciri-ciri hari kiamat, banyaknya anak-anak durhaka kepada orang tuanya, dan semakin banyaknya bangunan-bangunan yang tinggi. Itu merupakan hal yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya pembunuhan, perzinahan, dan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Azifatil azifah, laisa laha min dunillahi kashifa. Kata Allah, tidak ada yang bisa menyingkap hari kiamat tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Karena hanyalah Allah yang mengetahui akan kapan terjadinya hari kiamat itu. Itu merupakan ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberitakan kepada makhluknya. Afamin hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dengan berita ini kalian takjub? Kalian mengingkarinya? Takjub itu ada dua macam. Ada takjub dalam artian dia mengingkari, sebagaimana takjubnya orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy ketika dikabarkan akan hari kiamat, mereka mengingkarinya. Mereka menyangka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada makna takjub yang kedua, yaitu dia heran, dia melihat hal yang indah. Dikatakan afa min hadzal hadithi ta'jabun. Apakah dengan berita ini, yaitu Al-Qur'anul Karim, kalian mengingkarinya? Karena orang-orang kafir Quraisy mengingkari akan hari kiamat. Mereka mengingkari akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadhakuna wa la tabkun, dan kalian tertawa dan tidak menangis. Ini dari sifat mereka, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang beriman, tatkala mereka dibacakan ayat-ayat Allah, mereka tersungkur sujud dan menangis. Wa antum samidun, serta kalian terus-menerus terlalaikan, kalian lalai akan hari kiamat tersebut. Karena sifat kebanyakan manusia seperti itu. Diterangkan di ayat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hisab mereka. Mereka akan dihisab pada hari kiamat, tapi mereka berada dalam kelalaian dan berpaling. Oleh karena itu ditutup ayat ini dengan perintah untuk sujud dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasjudu lillahi wa'budu, maka bersujudlah hanya kepada Allah dan beribadahlah hanya kepadanya. Di ayat yang terakhir ini ada syariat sujud tilawah, yang kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini merupakan ayat sujud tilawah yang pertama turun ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat sajadah,
Tapi di surah An-Najm ini yang telah kita bacakan itu merupakan ayat yang pertama turun sehubungan dengan perintah sujud tilawah. Fasjudu lillahi wa'budu. Maka sujudlah hanya kepada Allah dan hanya kepadanya lah kalian beribadah. Aqulu qouli hadza kama tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran ayat-ayat yang telah kita bacakan. Di antara faedah terdapat padanya penjelasan dari satu di antara misi diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu yang memberikan peringatan. Dari sini juga diterangkan kepada kita beliau bukanlah Rasul yang baru. Sudah ada Nabi dan Rasul sebelum beliau yang memberikan peringatan. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan akan dekatnya hari kiamat dan sifat hari kiamat tersebut. Dan juga padanya diterangkan kepada kita penetapan ilmu Allah, di mana kapan terjadinya hari kiamat itu hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah ditampakkan kepada makhluknya. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan di antara sifat orang-orang kafir Quraisy. Mereka mengingkari Al-Qur'anul Karim, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan mereka mengingkari hari kiamat. Mereka menyangka tidak akan dibangkitkan, padahal mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita ada syariat sujud tilawah tatkala membaca surah An-Najm yang sudah diterangkan tadi pada lafaz fasjudu lillahi wa'budu, dan padanya ada perintah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah itu tidak pernah berhenti sampai kematian datang menjemput kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Rabbmu sampai datang yang namanya al-yakin, yaitu kematian. Tsumma ya'lamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi faqala jalla min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa jillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira baladil muslimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.